かわいいよズッキュッキュッ苦しいほどにズッキュッOke. Aduh. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasandi 1412. Tuh, belibet aku. Ini jam berapa ya pada aku rekamannya? Anjir, udah jam 12 malam aku baru rekaman. Oke lah, gak apa-apa. Aku baru ya ini intermezzo aja ya. Aku kondisi baru pulang kerja nih soalnya. Aku baru pulang kerja, mandi sebentar tadi karena memang panas banget hari ini hawanya, dan aku langsung rekaman. Jadi ya biar ngejar waktu aja sih, karena ini bahasan episode terbaru Kamar 3. Jadi menurutku pribadi menarik, makanya aku pengen cepat-cepat bahas. Jadi ya, oke, tanpa banyak basa-basi lagi, udah 1 menit berjalan. Langsung aja kita bahas Kamar Tergacor episode ke-22. Ya, seperti yang bisa ketebak lah ya. Untuk episode 22 ini bisa dibilang pace-nya lebih santai lah ya. Jadi setelah berapa episode terakhir itu bisa dibilang pacingnya bener-bener bisa dibilang kayak bener-bener tegang banget lah. Jadi tegang banget ya, mulai dari awal saga terbaru ya, mulai pas kemunculannya Gurion, lalu debutnya Kamar Tergacor Daybreak, lalu development karakternya si Kuroganes Pan, kan bisa dibilang kayak perjalanannya kayak bener-bener kayak nggak santai, kayak bener-bener ngeras ya, kayak bisa dibilang serius banget gitu. Jadi kan episode ini cukup bagus sih, karena apa, episodenya ini lebih santai karena ya buat ya cooldown dulu lah setelah debutnya Kamar del Valvarado kemarin. Dan di sini ya dibuka dengan bagian dimana ya kayak kegiatan Hotaru dan teman-temannya pada umumnya itu nangkap Kemi, dan kali ini mereka dapat Kemi baru lagi, yaitu Traikera kalau nggak salah ya, yaitu si Traikera yang dia kategorinya kategorinya ancient ya kalau nggak salah ya, kategorinya ancient, dan base-nya itu base makhluknya itu dari Triceratops. Dia itu kategori dinosaurus kedua berarti ya, kalau aku nggak salah nebak. Dia kategori dinosaurus kedua yang muncul setelah X-Rex. Dan ya ini bisa dibilang cuma kayak lebih ke sana aja ya. Jadi kayak setelah semua masalah selesai, mereka tetap melanjutkan misinya mereka, yaitu menangkap para Kemi. Dan di sini si Hotaru dan yang lain itu menyadari ada keanehan yang dari si Renge, dari si Icho Renge. Jadi kayak tiba-tiba kayak si Icho Renge kayak kayak kasmaran gak jelas gitu bisa dibilang lah ya. Dan ini ya juga kan katanya Sobimarus ini bisa dibilang kayak bukan Renge yang kayak biasanya gitu. Jadi ya mereka juga nih, ini si Renge kenapa ini. Dan ini teori ngawurnya mereka itu gimana ya, teori ngawurnya sih Hotaru dan yang lain itu ngira kalau si Renge itu lagi kesengsem sama si Spanner. Tepatnya ya setelah si Spanner berubah jadi Kamar del Valvarado, jadi kayak mereka ngiranya kalau si Renge itu kesengsemnya dari situ. Jadi karena mereka akhirnya penasaran, ya udah mereka, dan waktu itu karena si Renge juga kebetulan lagi pergi buat nemuin seseorang, ya udah akhirnya Hotaru sama itu ngikutin, jadi kayak buntutin si Renge dari belakang, karena mereka juga penasaran kan nih si Renge ini emang siapa sih orang yang bikin Renge kesengsem kayak gitu loh. Nah kebetulan dari arah lain dari bisa yang bersamaan itu ada si Spanner, dia lagi jalan bawa karangan bunga. Nah itu mulai waduh, ini beneran kalau ketemu sama Spanner nih, jangan mereka udah tegang banget kan. Ternyata song anjir. Ternyata song. Jadi kayak ya udah, jadi kayak pas si Renge dan songnya kenapa itu pun juga karena si Spanner itu lagi jalan sama si Bukyoka. Jadi ya pas mereka papasan ya udah ya saling lewat aja, kayak gak peduli satu sama lain. Jadi ya kesimpulannya bukan Spanner yang bikin si Renge kesengsem, ya ngikutin lagi kan mereka. Dan pas diikutin lagi ada kayak gerombolan orang, mungkin bisa dibilang gerombolan orang yang kayak lagi kayak lagi ngikutin sosok misterius, aku bisa bilang sosok misterius yang ini nggak tahu siapa, tapi kejelas kok tapi kayak jadi kayak ikemen banget lah, sosok cowok ikemen misterius ya, kayak aku bilang di bahas-bahas sebelumnya. Dan
ya kalau yang udah ngikut ada nonton pasti tahu ya kayak dia itu siapa, ya itu si ini Sukyung Fire Kemi. Jadi ya memang ini cukup unik sih, mungkin ini Kemi yang unik karena apa, dia satu-satunya Kemi yang bisa dibilang ada wujud manusianya gitu loh. Kayak yang lain kan bisa dibilang ya wujudnya wujud makhluk lain kan, wujud makhluk lain itu ya kayak si Hopper One wujudnya kayak boneka belalang lah, terus juga kayak mayoritas terus ini juga apa namanya kayak si Sabonitel kayak boneka kaktus lah, ataupun kemi-kemi lain yang notabene CGI kayak pakai CGI gitu loh. Nah ini Sukyung Fire ini beda sendiri loh, dia diperankan sama orang beneran gitu, tapi aku belum nyari tahu sih itu siapa, case-nya siapa. Tapi kalau yang tahu mungkin coba tulis di kolom komentar lah ya, barangkali ada yang tahu ya case-nya itu namanya siapa, terus juga mungkin kayak ya track record-nya kayak gimana aja ya sebelum jadi Sukyung Fire Kemi di sini. Mau kamu sampai anjir. Ya barangkali ada yang tahu, tulis aja di kolom komentar, aku belum sempat nyari soalnya. Dan gimana ya? Ini aduh aku udah bilang dari bahas-bahas sebelumnya ya, kalau temanya si Kemi satu ini bener-bener bikin aku ke distract. Karena apa? Dia vampir soalnya. Dan tuh ini sorry banget ya nih bagi VTuber yang aku notice, sorry banget. Tapi sumpah tema vampirnya mirip banget sama dia. Aduh. Karena gabungan dia sama temennya sih. Ya kalau yang ikut ya tau lah siapa. Ini aku ngomong nama VTubernya nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa nggak sih? Boleh nggak sih sebenarnya? Ya, ini masuk ke sini, Miti masukku. Ini sumpah loh. ini sorry banget ya Miti sebelumnya. Tapi sumpah aku lihat Sukyung Fire Malgam ini kayak Malgam lagi. Sukyung Fire Kemi ini bener-bener kayak gabungannya Miti sama Keiko asli, sumpah gak bujuk. Ini bener-bener mirip Miti sama Keiko, kayak digabung gitu loh, tema vampirnya dari Miti, rambut putihnya kayak dari Keiko. Aduh, ini cocok logi aja sih, cocok logi sekilas, tapi aduh sepanjang episode ke distract gara-gara itu, ya ampun. Sorry banget ya Miti, sorry banget. aku harus ngomong gini, sorry banget sebelumnya. Aduh gak enak, aku gak enak sama orangnya soalnya. aduh. Dan di sini cukup unik ya misalnya Sukyung Fire Malgam ini karena kayak banyak loh, kayak ini bisa dibilang dia tuh kayak bikin kesengsemnya bukan cuma Karenge doang loh, tapi banyak orang di sekitarnya itu kayak bisa dibilang kayak apa ya, kayak tiba-tiba kesengsem sama dia gitu loh, mulai dari mbak orang anak muda, terus orang tua, bahkan sampai semua umur loh kesengsem sama dia. Bahkan di antara kerumunan orang itu ada KJG juga. Ini udah berapa episode KJG gak muncul, sekalinya muncul dia jadi bisa dibilang sektenya Sukyung Fire Kemi. Aduh, kocak sini buat hiburan aja sih sebenarnya. Dan coba mending ini coba kalau untuk Sukyung Fire Kemi kita bahas nanti aja, ini melipir sedikit ke kubunya Gurion. Di sini juga akhirnya Gurion bisa dibilang kayak menunjukkan ketidakpuasannya dia ya, karena apa? Bisa dibilang kan dari kemarin rencana dia itu gagal maning kan. Mulai dari ya munculin si Moon Malgam kalah sama Fire Gachard, terus Malgam lainnya apa ya, Cerberus Malgam ya, munculin Cerberus Malgam kalah sama Kamen Magedo, terus ngemunculin apa Angel Malgam dan juga ngubah si Spanner jadi Will Malgam. Will Malgamnya tuh si Spanner bisa dapat kekuatan baru jadi Kamen Rider Valvarado, dan si Angel Malgamnya juga kalah. Jadi karena rentetan kegagalan ini bisa dibilang itu membuat si Gurion itu gak puas. Dia kayak merasa ini kayak, dan akhirnya melampiaskan itu ke si Minato kan, ke Minato Sensei, karena ya dari kemarin kan bisa dibilang si Minato Sensei itu yang salah satu frontman-nya juga kan, yang paling banyak maju ke garis depan jadi buat menjalankan rencananya si Gurion. Dan karena kegagalan berkali-kali ini dia Gurion merasa jengkel kan, karena si Minato Sensei ini dianggap gak bisa amanah gitu dalam menjalankan rencana si Gurion. Dan di titik ini si Atropos tiba-tiba kayak ngomong kalau daripada mempercayakan si rencana Gurion ke si Minato Sensei, mending Tridart Sister aja yang maju. Dan kebetulan di sini si Atropos itu nyarankan merekomendasikan merekomendasikan si Clotho sebagai frontman selanjutnya. Dan kebetulan juga si Clotho-nya memang setuju, karena apa? Dia ternyata punya
apa ya, kayak punya dendam tertentu sama si ini loh, sama si siapa, sama si Hotaro. Mungkin pas sejak ini ya, sejak dia kalah sama Kamen Rider Super Gachet Cross X Rex kali ya kan, waktu debutnya Cross X Rex kan ini si Clodo kan jadi Kamen Rider Dread kan, dan dia kalah sama Hotaro di situ. Jadi kayak dendamnya masih ke bawah sampai sekarang loh. Dan kebetulan karena memang Gurion tuh pengen nyari orang lain yang mungkin lebih layak buat jalanin rencana dia, ya udah si Clodo akhirnya ngajuin diri lah, bisa dibilang dalam tanda kutip ngajuin diri, dan Gurion juga nggak keberatan gitu. Dan karena memang Clodo bisa bilang pengen kekuatan biar dia bisa ngalahin si Hotaro, di sini Gurion kayak nggak pakai basa-basi, langsung ngasih sebagian kekuatannya dia ke si Clodo. Dan nggak tahu ya ini efeknya gimana, tapi ya kalau dari outfit ya si Clodo ganti outfit kan, dan katanya itu juga faktor karena apa, si Gurion ya aku bilang tadi, si Gurion tuh ngasih sebagian kekuatannya dia ke si Clodo. Jadi ya secara teknis Clodo jadi lebih kuat dari sebelumnya dong ya, gini loh. Dan itu kelihatan juga loh pas dia akhirnya langsung ngelabrak si Spanner sama Bukioka. Jadi ya Bukioka sama si Spanner kan bisa dibilang baru aja bisa dibilang apa, kayak melayat ke makamnya orang tuanya Spanner kan. Dan pas mereka balik itu tiba-tiba mereka dicegat sama si Clodo, dan akhirnya di sini terjadi pertarungan antara Kamen Rider Valvarado melawan Clodo. Dan ini Clodo benar-benar cuma pakai human form doang loh. Dia nggak jadi Kamen Rider Dread, dia juga nggak jadi amalgam apapun, tapi dia bahkan bisa ngimbangi loh. Ini cukup mengejutkan sih, karena Clodo benar-benar bisa ngimbangi Kamen Rider Valvarado loh. Ya Kamen Rider Valvarado nggak kalah sih, cuma ya pas awal-awal mungkin si Clodo benar-benar bisa imbang, bahkan mungkin sedikit lebih unggul dari Kamen Rider Valvarado. Dan ya tapi cuma sebentar sih, toh juga soalnya apa, setelahnya juga akhirnya si Clodo tetap kepukul balik. Dan waktu mau difinisi sama si Kamen Rider Valvarado, finishnya pakai apa ya tadi itu? Oh ini pakai apa namanya, Valvarasernya dia dimasukin kartu Daioni. Nah mau difinishing tiba-tiba muncul Malgam yang gak diduga-duga ya, aku nggak tahu namanya apa ya, tapi aku sementara nyebut Sabertooth Malgam. Saya dia base nya dari Kemi Saber Liger kalau salah namanya. Ini apa dan ini jadi Kemi tipe Ancient ketiga berarti ya, setelah X-Rex sama Trikera sekarang Saber Liger. Base nya ini Sabertooth Tiger ya, apa macan gigi pedang. Dan tiba-tiba langsung diajak kabur kan, karena dia merasa menurut si Sabertooth Malgam ini Clodo udah terpojok kan, akhirnya dia disuruh buat mundur dulu. Dan ya karena disuruh mundur ini ya otomatis si Clodo juga jengkel lah ya, padahal dia udah pede buat melawan Kamen Rider Valvarado malah disuruh mundur, ya dia gak terima dong, kok dia tiba-tiba suruh mundur. Nah si Sabertooth Malgam ini ngomong kalau memang dia harus disuruh mundur dulu biar rencana Gurion ini gak gagal lagi. Soalnya apa, Gurion benar-benar nggak bisa mentoleransi kegagalan dalam bentuk apapun. Ya mungkin ya faktor apa, kelanjutan dari kekesalannya dia tadi ya. Makanya meskipun dia udah mempercayakan si Clodo buat maju menghadapi para Kamen Rider lainnya, tapi karena dia merasa kalau Clodo mungkin bakal gagal juga gitu loh. Ya udah ya dia menciptakan Malgam baru. Tapi nggak tahu sih siapa yang dapat kartunya. Kemudian si Atropos sih. Mungkin si Atropos yang dapat Kemi Saber Liger, dan kemudian sama si Gurion diubah jadi Sabertooth Malgam. Makanya ada si Sabertooth Malgam ini datang buat katakanlah dalam tanda kutip nolong si Clodo buat mastiin biar dia nggak gagal dulu sebelum rencananya jalan gitu loh. Dan ya cukup masuk akal sih ya. Nah juga antagonis masa ya kalau dia gagal terus kan juga jengkel gitu ya. Ini backup plan-nya si Gurion. Dan kebetulan pas mereka lagi berbincang ini si Sukyung Perkemi sama sekte-sektenya ini kebetulan lewat di dekatnya mereka. Dan pas dilihat sama si Sabertooth Malgam, dia ngomong kalau dia punya rencana buat mungkin memanfaatkan kekuatannya si Sukyung Perkemi. Ya nggak tahu kayak gimana dimanfaatkannya, maksudnya mereka bakal memanfaatkan si Sukyung Perkemi kayak gimana. Soalnya di episode ini belum dijelaskan sih. Mungkin dan sepertinya baru bakal diperlihatkan di episode 23 nanti. Ya lihat aja di episode berikutnya lah ya. Dan di sini juga Sukyung Perkemi ternyata punya kemampuan yang cukup unik tapi juga berbahaya loh. Karena apa? Unik, berbahaya, dan
rada cringe. Hasilnya rada cringe juga menurutku. Saya ini dia punya kata aku ya aku mau ngomongin kata hasil dia aja geli loh kemana ya kayak Sukyu nah gitu. Itu buset berdiri sendiri aku bajigur. Nah dia ngomong gitu dia kayak punya kemampuan buat bisa dibilang kayak gimana ya, kayak menghipnotis orang-orang di sekitarnya buat dan bikin mereka itu kayak kesengsem sama dia gitu loh. Dan kalau dia ngomong Sukyun itu sampai ya tergantung berapa kali ada efek sampingnya ternyata. Jadi orang yang katakanlah jatuh hati sama dia itu ternyata secara gak langsung dalam waktu bersamaan energi energi kehidupan dia itu juga diserap itu sama si Sukyun Fire. Tapi ya nggak langsung semua kayak tapi bertahap demi bertahap. Nah karena dia diserap ini yang bikin dia makin berbahaya. Soalnya apa? Kalau misalnya energi kehidupan dari orang yang katakan kehipnotis sama si Sukyun Fire ini terus-menerus dihisap sama dia, orang ini bakal bisa kenapa-napa. Ya karena ya mungkin ya konsekuensi terburuknya orangnya mungkin bakal mati mungkin. Karena ya berbahaya itu kan tahu sendiri kan kayak Kemi itu kan juga bisa dibilang makhluk buatan yang bisa dibilang kekuatannya nggak bisa diukur gitu, nggak bisa diprediksi ya. Mungkin ini salah satunya penggambaran si Sukyun Fire ini juga adalah salah satu contohnya lah kalau gimana kalau misalnya ada Kemi yang katakanlah bertindak sesukanya dia sendiri gitu loh. Apalagi nih Sukyun Fire kan bisa dibilang juga kelakuannya mirip banget sama manusia, jadi ya itu bikin dia kayak mungkin dalam konteks tertentu dia makin berbahaya gitu kalau dibiarkan begitu aja. Dan ya singkat cerita ya ada si Hotaro, Renge dan juga si Sabimaru yang nyadar kalau si Sukyun Fire ini punya rencana yang bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Mereka ini ngelabrak kan ke tempatnya si Sukyun Fire yang itu benar-benar tempatnya kayak tempat perkumpulan sekte anjir. Tempat sekte apalagi ini di gate sudah ada sekte Kewa MC. Udah ada sekte Kewa MC, ini sekte apalagi sekte Sukyun Fire kayak ini. Nambah lagi nih sekte-sekte di Kamen Rider nih ya ampun. Dan di sini pas dilabrak ya orang-orang lain juga gak percaya kan pasti Hotaro ngomong kalau si Sukyun Fire itu ternyata adalah Kemi. Tapi bisa gak berapa saja si Sukyun Fire langsung ngaku kalau dia itu memang benar-benar Kemi. Dan ini juga ada kemampuan yang unik sih, dimana ternyata Sukyun Fire ini bisa ngerasuki orang lain sesuka hati dia loh. Jadi katanya sih kalau kata Sabimaru ya, dia kekuatannya sama kayak Wrestler G dulu. Ini kan yang di episode berapa tuh? Pokoknya episodenya saganya Wrestler G Kemi lah. Yang pas episode debutnya ini ya, debutnya Gachar Wrestler itu loh. Nah, di sini juga dia kayak mulai kayak ngerasuki Hotaro sama lain. Yang pertama Hotaro, terus kedua si Sabimaru, kedua si Renge lagi, kedua si Rine. Jadi kayak mereka dirasuki satu persatu. Dan selama si Sukyun Fire ngerasuki mereka bertiga, dia juga kayak nyerap kekuatannya nyerap energi kehidupan para pengikutnya yang ada di sana. Jadi kayak semakin diserap malah akhirnya mereka makin melemah kan. Dan setelah itu ya malah singkatnya ya si Sukyun Fire yang kabur kan. Jadi ya si Hotaro sama Rine ngejar si Sukyun Fire yang kabur, terus Sabimaru sama si Renge itu bagian ngevakuasi orang-orang yang jadi korbannya si Sukyun Fire. Nah pas si Hotaro sama Rine dan juga si Sukyun Fire lagi kejar-kejaran, mereka kemudian dicegat sama si Kloto dan juga si Sabertooth Malgam. Nah sini ya terjadi pertarungan 2 lawan 2 antara Kamen Rider Gachar, Kamen Rider Mageddon melawan Kloto dan juga Sabertooth Malgam. Dan di sini ini benar-benar kelihatan, akhirnya di sini makin kelihatan jelas kalau si Kloto itu kekuatannya udah level up. Jadi Kloto yang benar-benar dalam wujud manusia, katakanlah wujud manusia lah ya, itu bahkan bisa bikin Kamen Rider Gachar itu kepukul balik loh. Ya ada faktor karena si Hotaro juga makainya Gachar yang steam hopper biasa ya, basic formnya dia. Dan dia pas mau pakai es Gachar libur, ketendang sama si Kloto, pedangnya ngacleng, ya udah dia makin kepukul balik. Dan waktu itu kan waktu itu si Hotaro kan lagi mau pakai kekuatannya si Kamantis Kemi kan, karena si es Gachar liburnya dia tuh ngacleng tak kemana, kartu Kamantisnya juga ikutan keambil lagi sama si Kloto. Dan di sini unik loh, karena si Kloto akhirnya berubah lagi jadi Mantis Malgam setelah sekian lama. Cuma Mantis Malgam ini benar-benar berbeda bentuknya, karena bagian base body-nya itu warnanya emas. Jadi kayak Kemi lainnya yang muncul sejak saga baru inilah. Jadi ya bentuknya sih tetap sama ya kayak Mantis Malgam yang di episode pertama, cuma base body-nya warna emas. Dan ini kayak mungkin buat jadi
apa namanya buat ini ya apa buat nunjukin kalau si kalau si Kloto ini bisa dibilang sudah level up lah kekuatannya, dan terbukti loh waktu si ya waktu akhirnya si Hotaru berubah jadi Kamen Rider Fire Gachard apa Skybos ya kalau nggak salah, itu juga bisa dibilang mereka itu pertarungannya seimbang loh. Oh iya, ada satu lagi yang aku lupa, ini ada ya udah aku catat ini, yaitu ini saya cukup gimana ya, agak lucu aja saya melihatnya, yaitu pas si waktu ini ya, waktu si Hotaru pengen membebaskan si ini dari apa namanya yang lagi dirasuki sama si Sukyumpire itu, dia ini si Hotaru ini intermezzo yang cukup lucu sih menurutku, jadi di mana si Hotaru ini berubah jadi Kamen Rider Gachard Bunny Parka. Ini Bunny Parka muncul lagi, dan ya sayangnya Wild Mode ya, jadi meskipun muncul 2 kali Bunny Parka, Gachard Bunny Parka ini masih belum ada wujud ridernya loh, masih Wild Mode juga dia, dan ya ketebak jaket terbang bentuknya kayak gitu. Jadi pasti aku bingung mau ngomong apa. Dia waktu si Gachard Bunny Parkanya terbang buat nemplok ke si Rin Kudo nih, pas bagian ini bukan kayak Rin Kudo dirasuki Gachard Bunny Parka, lebih tua kayak Rin Kudo lagi pakai jaket aja, kayak orang pakai jaket aja itu gerakannya. Aduh, itu coba kocak sih. Jadi kayak mungkin dia pengen kayak bisa dibilang kayak si Hotaru itu nyelubungi si Rin biar dia itu bisa mengendalikan ini tubuhnya Rin biar biar si Sukyumpire ini lepas gitu loh. Tapi kenapa actionnya harus kayak gitu? Actionnya malah kayak orang pakai jaket loh. Ya kayak orang pakai jaket aja gitu, kayak pakai jaket biasa pada umumnya gitu loh. Aneh. Dan itu agak aneh, dan aduh, harus banget kayak gitu. Nah, tapi bingung aku. Tapi nggak ada yang lebih baik lagi dari ini apa? Ini sedikit selingan aja sih, karena memang ini yang satu hal lagi yang bikin aku kasih distract ya, karena si Bunny Parka ini jujur aja. Dan ada menggol lagi ke pertarungan 2 lawan 2 tadi. Di ini juga waktu si Mantis Malagam ini mau nyerang Hotaru, dia kan berhasil ngindar kan, tapi nyerang Hotaru kan serangannya justru ngarah ke si Kamen Rider Magedo kan. Pas hampir aja kena, si Mas Bengkel tiba-tiba datangnya juga tiba-tiba pula ya, kayak tiba-tiba buat ya dalam tanda kutip bantu lah ya, karena ya memang mungkin si Kamen Rider Valvarado nggak ada niatan bantu ya, memang kebetulan tujuannya sama aja buat gelut sama Three Sister kan. Dan di sini ada terjadi 3 lawan 2, Kamen Rider Magedo lawan Sabertooth Malgam, dan juga Kamen Rider Fire Gachard Apare Skybos, dan Kamen Rider Valvarado versus Kloto yang jadi Mantis Malgam. Di ini juga akhirnya muncul lagi variasi form lainnya dari Kamen Rider Valvarado, yaitu Kamen Rider Valvarado Angel Copter Custom. Aku dengar dari pas aku nonton ya, itu Angel Copter sih namanya, Angel Copter Custom, dan ya nah itu kalau dari segi bentuk unik sih ya. Jadi tangan kanannya ya repaint dari ini Valvarado Gekiocopter Custom, tapi ya masih mending lah ya. Terus tangan kirinya itu dia kayak ada kayak semacam panah cubit gitu kalau bisa dibilang lah ya. Tapi warnanya biru, jadi kayak warnanya bener-bener full biru langit gitu loh. Jadi ya agak kontras sih menurutku sama formnya Kamen Rider Valvarado yang dominannya ke hitam sama pink ke arah magenta. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Dan menurutku finishingnya sih yang menurutku paling finishingnya paling edan menurutku. Jadi itu finishing biasa doang, dan yang bener bahkan ya kayak si Kamen Rider Valvarado nya cuman kayak nembak panah pakai ornamen angel di tangan kanannya ke atas, terus dan diarahkan ke si ini, ke Mantis Malgam sama Sabertooth Malgam, dan ya mereka langsung kalah. Jadi kayak mereka kayak dihujani panah gitu, dan itu cukup unik sih finishingnya. Jadi ya di sini singkatnya ya si Sabertooth Malgam sama Mantis Malgamnya kalah, si Kloto balik jadi wujud manusianya lagi. Terus juga si Gachard sama Valvarado baru mau ngambil kemi yang berhasil mereka kalahkan. Si Kloto ternyata masih bisa bangun dong. Dia masih bisa bangun, dan tiba-tiba dia nyerap si Saber Liger sama Kamantis secara bersamaan, dan akhirnya dia jadi kayak wujud Malgam baru yang nggak ada namanya apa sih, yang kayak gabungan antara Kloto sama 2 kemi lah, itu Kamantis sama Saber Liger. Dan
aku nyebutnya apa aja, peleburan ganda sih ya, karena ini memang biasanya kayak mereka itu kayak si Clodo itu menyatukan dirinya dengan dua kemi sekaligus loh ya ini yang mirip-mirip kayak Sheila Kesis yang waktu dia lawan Valvarado dulu itu, waktu dia ini apa pakai dua kemi sekaligus ya tuh apa dulu itu kalau nggak salah Happy Clover sama Bambambu ya. Nah kurang lebih kayak gitulah, tapi karena di sini di kasusnya si Clodo ini dia sudah dapat sebagian kekuatannya Gurion ya, level kekuatannya beda jauh lah. Dia baru berubah jadi magam gabungan ini tadi, dia langsung nyerang sih, langsung dia melancarkan serangan ke si Gacat ke Fire Gacat Avares Kepos, dan ya karena nggak siap si Hotaronya ya ngacleng ke belakang akhirnya dan tumbang gitu, kan bisa dibilang tumbang kali ya. Dan aku mikir waduh ini masa udah langsung kena nerf aja ini si Fire Gacat really. Ya mungkin cuma karena ya mudah-mudahan belum lah ya tahu sih mungkin si Fire Gacatnya di nerf kayak apa, memang harus di nerf dalam harus di nerf dulu, karena ya kan nggak beberapa episode setelahnya kan bakal muncul Kamarader Iron Gacat kan ya, mungkin di nerfnya ya biar Iron Gacatnya dapat porsi buat debut, tapi ya kalau bisa jangan secepatnya juga sih. Baru berapa episode muncul masa Fire Gacat udah di nerf aja sih. Dan request sedikit ke si Zukyumpire. Nah setelah dia berhasil dapatkan semua energi kehidupannya sudah dia serap, dia kayak melakukan semacam ritual kali ya, mungkin ya ritual buat nggak ada buat apa sih, kayak dia ngalahkan energi yang sudah dia serap ke langit, terus kayak ada semacam kayak gumpalan energi yang bentuk hati gitu lah. Nah itu katanya katanya si Zukyumpire ini pengen melakukan ini demi membuat orang-orang bahagia versinya dia loh ya. Jadi kayak ini kayak bagian dari rencana gilanya si Zukyumpire mungkin ya. Ya lihat aja lah minggu depan dia itu rencananya bakal kayak gimana. Jadi aku juga masih belum dapat gambaran ini Zukyumpire emang ngapain sih. Aku jujur masih bingung gitu ya. Itu juga ya udah singkat cerita udah episode-nya selesai kan, dan masuk ke bagian preview episode 23. Ini ada 4 hal yang aku notice sih. Yaitu pertama adalah kelanjutannya tadi, yaitu si Zukyumpire Maga ini bakal ngapain, dan kayak efek dari tindakannya dia itu ke orang-orang yang ke manusia-manusia yang ada di sekitarnya bakal kayak gimana. Lalu ada bagian dimana si Clodo akhirnya berhasil nangkap si Zukyumpire aku mau magam tadi ya, sorry keliru. Akhirnya si Clodo nangkap si Zukyumpire Kemi ini, dan sepertinya mungkin ini yang perencanaan dimaksud sama si Sabertooth Magam tadi, yang dia mau memanfaatkan si Zukyumpire Kemi. Mungkin di sini dijalankannya ya. Lalu ada juga akhirnya ada dalam team up antara Hotaro sama Zukyumpire. Jadi ya ini aja, dan juga ini apa namanya, si Hotaro pakai super gacat lagi ya, super gacat Cross X Rex, dan dia pakai kartunya Zukyumpire. Lalu ini yang juga rame dari tadi pagi, dari kemarin sih, ini aku rekamannya kan udah jam 12 lebih, yaitu perihal debutnya Kamarader. Ini variasi formnya Kamarader Magedo. Akhirnya Kamarader Magedo muncul variasi formnya loh, yaitu Kamarader Magedo Moon Cerberus ya, aku lupa namanya. Pokoknya formnya itu dari gabungan 2 kartu kok, yaitu apa namanya, yaitu kartu Cerberus yang berhasil dia dapatkan dari pas yang ngalahin Cerberus Malgam sama ini ya Neminemun kalau saya, sama Neminemun dari Moon Malgam. Itu kan memang ya 2 kartu misalnya Gacanko kan ya, ngajar sih dipakai, dan ya udah sih kurang lebih gitu aja lah ya. Dan oke lah, mungkin segini aja ya untuk bahasan episode 22 nya. Soalnya ya kalau menurut pribadi sih episode-nya cukup ya dibilang santai sih, nggak santai-santai banget ya, cuma ya oke lah buat katakanlah sesi healing sejenak setelah beberapa episode kemarin itu bisa tegang terus. Jadi ya di sini ya bisa dibilang pacingnya tuh hampir mirip kayak di awal-awal saganya Kamarader Gacat, cuma bisa dibilang konfliknya tetap jalan gitu loh. Jadi di sini mereka agak cool down sejenak, tapi alur cerita dari konfliknya tetap jalan. Apalagi di sini juga mulai diperlihatkan kayak kekesalannya sisi antagonis yang kalah terus. Jadi kayak mereka mulai kesel ini. Rencana mereka itu kayak dari kemarin-kemarin itu digagalkan terus sama para protagonis. Jadi ya ini cukup bagus sih. Jadi kayak aku juga penasaran sih kalau mereka gagal terus kayak gitu, masa iya sih
kubu antagonis bahkan bos besarnya itu nggak kesel gitu, dan akhirnya ini diperlihatkan lewat si Gurion. Ini menurutku sisi positifnya sih episode kali ini. Dan ya, dua hal yang bikin aku ke distract ya ini sih. Mungkin minus ini kalau dibilang minus juga ya agak minus banget ya, cuma dua hal ini bikin ya, ada dua hal yang dua hal minus yang bikin aku ke distract sih. Ya pertama tadi apa, perihal munculnya ini Gacar Bani Parkah yang aduh itu gak banget sih menurut gak banget, karena terkesan konyol asli, ini terkesan konyol kalau menurutku pribadi. Terus yang kedua ya ini si Zokyung Fire Amalgam yang aduh ya ampun, ini bener-bener aduh, ilmu cocok lagi kok muncul gara-gara ini. Ya gimana gak cocok lagi, ada aja nih dia kayak gabungan siapa coba ya, aku nanti kayak ini cocok di gabungannya Miti sama Keiko udah. Aduh sorry banget ya, aduh sorry banget Miti ya, ini cuma bercanda kok, gak serius kok, cuma bercanda kok Miti, sorry ya. Aduh aneh-aneh aja nih. Ya gini nih, semenjak aku ngikutin channelnya dia, ada aja nih kalau perihal soal ini intermezzo aja, perihal ketemu, perihal codot vampir. Dua hal ini akhirnya bikin aku kayak ya gampang ke distract sih sejak aku ngikutin channelnya Miti, jujur aja sih. Ya bukan hanya buruk, cuma kayak lucu aja sih kalau menurutku pribadi, kayak ada apapun yang berhubungan dengan vampir sama codot itu bikin aku gampang ke distract soalnya. Aduh ya ampun ya, mungkin gitu aja lah ya. Ini bukan bahas Gacar, malah bahas Miti aku ntar ini. Ini kalau aku terusin bisa bahas kemana-mana nih soalnya, jujur aja. Ini udah anjir, udah setengah jam lebih nih. Aduh, semprapa video cuma bukan bahas Gacar, malah bahas Miti loh aku. Aduh, sorry banget ya. Oke, sebelum kemana-mana, sebelum ngalur ngidul, mending aku tutup aja ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten yang aku bawakan. Like dan komen juga kalau kalian tertarik dengan kontenku, dan like juga videoku. Dan kalau misalnya ada yang mau dikoreksi dan ada yang mau ditambahkan, tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasani 1412.